Perkenalkan, nama saya Dewi Putriandianti dengan NIM R01124135, biasa dipanggil Wiwi. Jadi Kak, tujuan saya kesini hari ini itu untuk memberikan edukasi kesehatan kepada kakak tentang menjaga pola makan sehat untuk mencegah mah. Jadi Kak, boleh sebutkan namanya dan tanggal lahirnya? Jadi kan nama saya itu Nabila Putri Ayu, tanggal lahirnya itu 16 Maret 2005. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi saya akan memaparkan materi saya. Baik Kak, jadi yang pertama itu pengertian dari MA. Jadi MA atau gastritis atau dispepsia adalah kondisi ketika lapisan dinding lambung mengalami iritasi dan peradangan akibat melemahnya perlindungan mukosa lambung, sehingga asam lambung dapat merusak jaringan yang lebih sensitif di dalamnya. Terus selanjutnya itu adapun penyebab umum dari MA itu yang pertama telat makan. Jadi ketika seseorang mengalami terlambat makan dan lambung itu tetap memproduksi asam lambung, sehingga dinding lambung terpapar langsung tanpa adanya makanan yang melindunginya. Terus hal ini memicu iritasi. Terus selanjutnya itu ada stres emosional maupun fisik. Jadi stres dapat meningkatkan produksi asam lambung dan memperburuk peradangan. Menurut NHS 2021 menjelaskan bahwa stres dapat membuat keluhan dispepsia seperti nyeri ulu hati menjadi lebih sering muncul. Terus selanjutnya itu konsumsi makanan atau minuman yang memicu asam lambung. Beberapa makanan atau minuman itu bersifat iritatif terhadap lambung. Jadi berdasarkan sumber yang saya dapatkan itu beberapa makanannya itu meliputi yang pertama kopi dan teh mengandung kafein, terus minuman bersoda, makanan pedas, makanan asam seperti jeruk dan cuka, dan makanan berlemak atau berminyak. Terus selanjutnya itu ada penggunaan obat tertentu seperti NSAID. Jadi beberapa obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dan aspirin itu dapat merusak lapisan mukosa lambung. Terus selanjutnya itu ada infeksi Helicobacter pylori. Jadi infeksi bakteri ini dapat menyebabkan penyebab tersering dari gastritis kronis. Jadi berdasarkan sumber yang saya dapatkan itu bakteri ini dapat melemahkan lapisan mukosa pelindung lambung dan dapat menyebabkan peradangan yang menetap dan berkepanjangan. Terus selanjutnya ada tanda dan gejala MA. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan itu ada nyeri ulu hati, merupakan sensasi perih atau terbakar di bagian atas perut. Di sini ya Kak? Iya, di situ Kak. Terus selanjutnya itu ada mual dan kembung. Jadi iritasi pada lambung itu dapat memicu respon mual sebagai bentuk dari proteksi tubuh. Terus selanjutnya ada perut kembung dan rasa penuh. Jadi gas yang tertampung atau terperangkap dalam lambung kakak itu dapat menyebabkan timbulnya sensasi tidak nyaman di perut seperti rasa penuh dan kembung. Terus selanjutnya itu cepat kenyang meskipun makan sedikit. Makan sulit turun dari lambung atau asam lambung karena lambung itu menjadi sensitif sehingga cepat merasa penuh. Terus selanjutnya itu sering bersendawa, terjadi akibat peningkatan gas atau udara yang terperangkap di lambung kakak. Terus adapun cara untuk mencegah MA itu menjaga pola makan berdasarkan sumber yang saya dapatkan itu yang pertama makan teratur 3 kali sehari tambah cemilan sehat. Jadi rutinitas makanan yang teratur membantu mengontrol produksi asam lambung. Jadi yang pertama itu kakak harus hindari makan telat. Telat makan membuat lambung itu kosong terlalu lama, jadi memperburuk gejala karena lambung itu tanpa ada makanan yang melapisinya dia malah menyerang dinding lambung dan menyebabkan iritasi. Terus kurangi konsumsi makanan atau minuman yang memicu asam lambung seperti tadi yang saya sebutkan itu kopi, minuman yang mengandung kafein, terus makanan pedas, makanan asam dan lain-lainnya, karena itu dapat menimbulkan menimbulkan gejala iritasi pada lambung. Terus selanjutnya itu memperbanyak buah, sayuran dan air putih. Buah seperti pisang, pepaya, dan melon lebih ramah bagi lambung. Dan beberapa sumber yang saya baca itu menyarankan makanan lunak dan mudah dicerna untuk penderita gastritis supaya lebih gampang dicerna dan mengurangi produksi asam lambung. Terus selanjutnya itu ada makan dengan porsi kecil dan lebih sering. Jadi makan sedikit tetapi sering membantu mengurangi tekanan pada lambung.
pola makan teratur dengan porsi kecil dapat mengurangi gejala dari gastritis atau dispepsia atau karena makanan itu masuk sedikit demi sedikit, namun sehingga asam lambung itu tidak menyerang dinding-dinding lambung dan jarang kosong karena kita makan kan walaupun sedikit tapi sering itu bisa mencegah gejalanya. Mungkin sekian. Selanjutnya saya akan menampilkan video terkait bagaimana mah bisa terjadi. Mungkin kakak bisa menonton. Tunggu. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah kakak punya pertanyaan terkait apa yang saya paparkan tadi? Jadi kan Kak tadi kita sebutkan kalau misalkan penyebab asam lambung itu salah satunya minum minuman yang bersoda. Nah, saya mau tanya kenapa minuman bersoda itu bisa meningkatkan asam lambung? Apakah ada komponen dari minuman bersodanya itu yang bisa membuat meningkatnya asam lambung atau bagaimana Kak? Baik Kak, jadi pertanyaan kakak tadi itu lambung bagaimana minuman bersoda itu dapat menyebabkan atau memperburuk atau gastritis atau dispepsia. Jadi yang pertama itu kan soda biasa mengandung gas. Jadi gas ini dapat meningkatkan tekanan pada lambung yang menyebabkan biasanya ada reflux asam lambung yang dimana ini dapat memperburuk iritasi asam lambung. Terus selanjutnya itu ada yang kedua, minuman bersoda itu biasanya mengandung asam yang tinggi seperti asam fosfat dan asam sitrat yang dimana asam ini dapat menyebabkan menyebabkan iritasi yang berlebih lagi pada lambung, apalagi pada orang yang sudah menderita iritasinya tuh peradangannya itu dapat lebih meningkat lagi dan memperparah nyeri ulu hati yang diderita orang yang menderita MA. Terus selanjutnya itu selain dari gas itu sendiri ada biasanya minuman bersoda itu mengandung gula yang tinggi ditambah lagi dengan kafein. Jadi gula dan kafein ini dapat meningkatkan produksi asam lambung yang menyebabkan peningkatan gejala asam lambung atau gejala MA yang kakak derita. Jadi dan selain itu komponen-komponen itu tadi dapat memperlambat regenerasi asam lambung yang dimana ini akan memperpanjang lagi proses penyembuhan sel asam lambung sel pelindung mukosa lambung kakak. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi Kak? Jadi kalau kenapa minuman bersoda itu meningkatkan asam lambung ya karena intinya dari komponen minumannya. Jadi ada gasnya, ada asamnya sendiri, ada gula dan kafeinnya ya kayak. Oke, itu jika yang mau saya tanyakan. Ya baik Kak, mungkin sekian. Terima kasih banyak atas waktunya Kak. Terima kasih juga Kak edukasinya. Ya.